Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Riva de la Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat cilok sultan. Kalau biasanya cilok itu isinya abon, cabai rawit, ataupun sosis, di video kali ini aku akan membuat cilok dengan isinya mozzarella yang tentunya harganya lebih mahal daripada keju biasa. Buat kalian yang penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, kita akan membuat adonan ciloknya dulu. Langsung aja kita timbang 250 gram tepung tapioka, boleh diganti sagu, kanji, ataupun aci. Kemudian kita timbang juga 250 gram tepung terigu. Untuk hasil yang lebih bagus, di sini aku pakai tepung segitiga biru yang kemasan. Oke, untuk hasil cilok yang empuk, kita gunakan perbandingan 1:1 antara tepung terigu dan tepung tapioka. Setelah itu, tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja, dan tambahkan juga 1 sendok makan garam, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tuangkan 500 ml air mendidih, langsung aja kita tuangkan semua ke dalam adonan sambil diaduk-aduk, kemudian kita aduk-aduk terus sampai tercampur. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Setelah itu kita kocok-kocok dulu di bagian pinggiran, lalu kita aduk sampai tercampur rata beserta adonannya. Oke guys, ini adonannya udah mulai berat, jadi di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan, dan ini aku udah pastikan tangan aku udah dicuci dengan bersih. Nah, untuk mengaduknya jangan terlalu ekstrim ya guys, cukup dibalik-balik aja seperti ini, nanti juga akan tercampur dengan sendirinya. Jangan diaduk-aduk terlalu keras ataupun diremas-remas karena nanti hasil ciloknya bisa alot ataupun keras. Oke, kita aduk-aduk sampai kali seperti ini ya, cukup dibalik-balik aja. Oke guys, di sini aku udah siapkan keju mozzarella stick yang kemasannya seperti ini. Jadi mozzarella stick ini merupakan mozzarella yang mulurnya paling panjang dibandingkan dengan jenis mozzarella yang lain. Buat kalian yang mau beli keju mozzarella seperti aku juga, silahkan, untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya, keju mozzarellanya ini kita potong-potong dulu. Nah, ini memang agak keras ya, karena keju mozzarella itu harus standby di freezer. Nah, ini dipotong-potong dulu, kurang lebih diameternya sekitar 1 cm. Langkah berikutnya, di sini aku siapkan sendok takar dan kita akan pakai sendok takar nomor 2 dengan takaran setengah sendok makan. Oke, dan ini sendok takarnya udah aku taburi dulu pakai tepung tapioka supaya agak lengket ya. Langsung aja adonannya ditakar sesuai dengan sendok takar seperti ini. Kemudian kita lubangi sedikit di bagian tengahnya. Setelah itu kita isi dengan keju mozzarella yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian kita tutup dan dirapatkan. Setelah ditutup dan dirapatkan, kita bulat-bulat sampai rapi. Oke, seperti ini ya hasilnya. Dan kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Oke, setelah dibulat-bulat semua seperti ini ya hasilnya. Jadi sama rata karena di sini aku takar dengan menggunakan sendok takar. Dan ini setelah dihitung, untuk baris yang bawah ada 10, untuk baris yang atas ini ada 9. Jadi ada 90 dan sisanya 5. Jadi totalnya ada 95 butir.
Langkah berikutnya, kita didihkan air, kemudian tambahkan 3 sendok makan minyak goreng supaya tidak melekat ataupun tidak menempel satu sama lain setelah diangkat nanti. Kemudian langsung aja kita rebus cilok yang sudah bulat-bulat tadi. Kita rebus semua dan rebus sampai matang dan mengapung. Oke, ini udah aku rebus sekitar 10 menit dan sudah mengapung. Kalau udah mengapung seperti ini sih biasanya udah mateng ya. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya kita siapkan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 2 butir kemiri, dan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng. Langsung aja kita masukkan semua ke dalam chopper. Kemudian di sini untuk menghaluskannya aku pakai chopper Mitoshiba seri CH200. Nah, ini choppernya bagus banget ya guys, bisa menghaluskan makanan tanpa menggunakan air. Selain itu bisa menghaluskan makanan dengan waktu yang sangat singkat, cukup sebentar aja bisa halus seperti ini. Oke, ini aku kelupaan masukin cabai ya. Langsung aja kita tambahkan 2 buah cabai keriting dan 5 buah cabai rawit merah. Atau untuk cabainya ini boleh sesuai selera kalian ya. Kemudian kita blender lagi sampai halus. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wajan yang sudah diisi dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian tambahkan air sesuai dengan kebutuhan, boleh ditambahkan banyak ataupun boleh ditambahkan sedikit aja. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 1 bungkus kaldu bubuk, boleh pakai merek apa aja. Kalau udah ditambahkan kaldu bubuk seperti ini nggak perlu lagi pakai garam ya, karena ini aku mau bikin porsi 1 mangkok aja. Tapi kalau misalkan kalian menambahkan air lebih banyak lagi, kalian bisa tambahkan garam. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini aku tambahkan tepung terigu supaya hasil bumbu kacangnya lebih kental. Kemudian bumbu kacang ini kita masak sampai mendidih. Kalau misalkan sudah mendidih dan meletup-letup, langsung aja kita angkat dan sisihkan. Oke guys, untuk mengemasnya di sini aku gunakan plastik standing pouch ukuran 10 x 17,6. Plastik ini bisa kalian beli di pasar, di toko plastik, atau bisa juga beli di aplikasi online. Harganya sekitar 12 sampai dengan 13.000 rupiah, isi 50 lembar. Nah, langsung aja cilok yang sudah direbus tadi, yang sudah dingin, kita kemas dalam plastik ini. Untuk banyaknya kurang lebih 10 butir. Oke, sekarang kita lihat ya tekstur cilok yang udah direbus dan udah dingin. Bisa kalian lihat sendiri, ini teksturnya empuk banget. Meskipun udah dingin tetap empuk ya. Nah, ini karena keju mozzarellanya dingin, jadinya nggak mulur ya guys. Buat kalian yang pengen hasil ciloknya sama, empuk seperti yang aku buat ini, jadi jangan diotak-atik resep yang aku bagikan ya. Sedangkan untuk sambal kacangnya kita kemas dengan menggunakan plastik es mambo seperti ini. Supaya agak belepotan kita gulung dulu, setelah itu baru kita masukkan corongnya. Dan untuk takarannya kurang lebih sekitar 2 sendok makan. Oke, kurang lebih sebanyak ini aja ya takarannya. Langsung aja kita ikat dengan cara seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam kemasan cilok tadi, lalu rapatkan segel klipnya. Dan ini aku bikin 5 bungkus aja ya, sisanya akan aku sajikan. Langkah berikutnya, panaskan minyak goreng secukupnya dengan menggunakan api sedang. Kalau minyaknya udah panas, langsung aja kita goreng cilok ini sampai matang berwarna kuning kecoklatan dan permukaannya kering. Kalau udah permukaannya kering seperti ini, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Untuk menyajikannya, ini aku gunakan paper tray ukuran 10 x 10 cm. Ini harganya 300 perak, aku beli di aplikasi online. Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Oke, langsung aja ya cilok yang udah digoreng tadi, kita uraikan dulu jadi butiran-butiran. Setelah itu kita letakkan di dalam paper tray. Kemudian kita tambahkan bumbu kacang yang sudah dimasak tadi. Atau supaya lebih enak lagi, bisa kalian tambahkan saus sambal ataupun kecap dan juga mayonaise. Pokoknya sesuai selera kalian.
Dan sekarang saatnya review cilok sultan yang aku buat. Oke, ini aku bikin cilok yang digoreng ya, digoreng dan direbus sama-sama enak. Nah, langsung keluar deh tuh keju mozzarellanya. Kita belah dua dulu ya sampai benar-benar belah, setelah itu baru kita tarik. Kalau misalkan ciloknya masih panas, keju mozzarellanya masih mulur ya. Semakin dingin, semakin berkurang mulurnya. Oke, langsung aja kita tarik. Nah, karena ukuran keju mozzarellanya cuma 1 cm, jadi pada saat ditarik juga nggak terlalu tebal ya. Kalau misalkan mau lebih tebal lagi pada saat ditarik seperti ini, silakan ukuran mozzarellanya bisa ditambah. Tapi meskipun ketebalannya cuma 1 cm, ini masih bisa ditarik mulur panjang seperti ini ya. Kalau merek lain sih biasanya udah putus. Dan untuk harga jualnya, satu kemasan cilok sultan ini bisa kalian jual dengan harga 10.000 sampai dengan 15.000 rupiah, atau silakan kalian sesuaikan sendiri harga jual dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, cilok sultan yang udah direbus bisa bertahan 3-5 hari di kulkas. Kalau misalkan udah dikemas dan disimpan di freezer, selama masih beku sempurna bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Dan assalamualaikum semua.